Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel History. Dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia sebagai pelaku atau objek dari sejarah, kemudian ada ruang yang menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa sejarah itu sendiri. Selain itu ada juga waktu yang menunjukkan kapan terjadinya peristiwa itu benar-benar terjadi. Unsur waktu dalam sejarah pun tidak bisa dipisahkan karena mempunyai peranan penting dalam sejarah. Dalam suatu peristiwa, manusia merupakan pelaku atau subjeknya. Peranan manusia sangat menentukan dalam setiap terjadinya peristiwa. Contohnya, dalam suatu peristiwa, sebelum mengenal tulisan, manusia hidup dengan berburu dan meramu makanan. Kegiatan berburu dan meramu makanan tersebut dilakukan oleh manusia. Itulah yang kita pelajari. Jadi dalam ilmu sejarah, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itulah yang kita pelajari. Peristiwa atau kejadian masa lalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Dalam konsep ruang, tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan nyata. Contoh konsep ruang dalam sebuah peristiwa proklamasi, yaitu tempat terjadinya peristiwa itu terjadi. Jadi rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur nomor 56 itu merupakan ruang. Mengapa? Karena itu merupakan tempat di mana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada masa itu dikumandangkan ataupun dibacakan oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta pada masa itu. Dan juga konsep waktu dalam sejarah menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Konsep waktu dalam sejarah itu terbagi menjadi 2, yaitu proses kelangsungan dari suatu waktu dalam batasan waktu tertentu, kesatuan kelangsungan waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Cara berpikir kronologi. Cara berpikir kronologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kronos, yang kemudian logos. Kronologi itu kronos dan logos. Kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Cara berpikir kronologis artinya secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa sejarah dimulai sejak keberadaan manusia di muka bumi. Untuk itu perlu dilakukan pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kronologi sangat penting karena dapat terhindar dari anakronisme. Anakronisme itu adalah suatu penempatan peristiwa, latar, tokoh, ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Cara berpikir kronologi juga dapat membantu kita agar dapat dengan mudah menghubungkan atau membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tapi dalam jangka waktu yang sama. Hampir sama dengan cara berpikir kronologi ya untuk diakronik. Ya, diakronik berasal dari bahasa Yunani, ya, yang berarti dia dan juga kronos. Dia yang berarti melampaui, melintasi, melalui, dan kronos yang mempunyai arti yaitu waktu. Contoh berpikir diakronik. Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro berlangsung pada 5 tahun.
Kita bisa tahu bahkan peristiwa Pangeran Diponegoro ada kurun waktunya dan sifatnya memanjang dalam waktu, namun ruangnya terbatas. Maksudnya, peristiwa tersebut diurai berurutan berdasarkan waktu yang terjadi, ya, dari 1825 sampai dengan 1830 sesuai dengan kurun waktu terjadinya peristiwa. Sementara dimensinya terbatas. Artinya kita tidak mendalami setiap peristiwa apa saja dalam setiap tahunnya, hanya sebatas garis besarnya saja. Dengan konsep diakronik, kita dapat melakukan perbandingan dengan waktu yang sama atau dengan waktu yang berbeda. Contohnya kerja paksa yang terjadi pada zaman Belanda dan zaman Jepang, yaitu antara kerja Rodi dan kerja Romusa. Cara berpikir sinkronik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Ya, sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin yang mempunyai arti dengan, kemudian kronos yang mempunyai arti waktu. Adapun dalam KBBI Indonesia, sinkronik merupakan segala sesuatu yang berlangsung dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Perbedaan antara sinkronik dan diakronik. Sinkronik fokus pembahasannya lebih terfokus pada pola, gejala, dan karakter. Sedangkan dalam diakronik sendiri, pembahasannya itu berupa waktu, periode. Sinkronik sifatnya meluas berdasarkan ruang namun terbatas dalam waktu. Sedangkan diakronik sifatnya memanjang berdasarkan waktu namun terbatas dalam ruang. Cara berpikir sinkronik biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, sosiologi, dan antropologi. Contoh konsep berpikir sinkronik adalah peristiwa proklamasi Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Yang digali lebih dalam adalah peristiwanya, seperti siapa yang membacakan teks proklamasi, kemudian siapa saja yang hadir, di mana lokasi membacakan teks proklamasinya, dan sebagainya. Kemudian contoh lain dari sinkronik itu adalah peristiwa G30 SPKI. Nah, tentunya kita semua tahu ya peristiwa ini. Nah, yang kita perluas dalam peristiwa ini adalah seputar apa saja yang terjadi pada malam itu, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, di mana lokasinya, dan sebagainya. Jadi waktunya terbatas, namun kajiannya tentang G30 SPKI tersebut itu lebih luas dan lebih mendalam dalam pembahasannya, namun terbatas dalam waktu. Mungkin itu saja yang ingin dapat kita bahas dalam materi hari ini ya. Dukung dengan subscribe channel Edukasi Sejarah ini biar makin semangat untuk membuat konten-konten edukasi lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.